Bab 1990 meningkatkan kemampuan. Robin bukanlah dewa, bagaimanapun juga, dia dibesarkan oleh bibinya dan berhutang budi padanya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan dia merekrut Gawin ke dalam grup Yanchen. Ketika mendengar ucapan Jerry, Robin langsung terharu dan matanya berkaca-kaca. "Komisaris, terima kasih atas pengertiannya," ujar Robin penuh semangat. "Aku berencana pergi besok. Jika ada masalah yang sulit diatasi oleh grup Yanchen saat ini, beritahu aku, dan aku akan menanganinya sendiri." Kali ini, Jerry datang ke grup Yanchen hanya untuk melihat apakah ada masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Robin. Mendengar Jerry akan pergi besok, cepat sekali, ujar Robin terkejut. "Ada beberapa hal yang perlu kuselesaikan sendiri," angguk Jerry. Meski Robin tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jerry, dia mengerti Jerry adalah master bela diri dan pasti sibuk dengan masalah yang terkait dengan bela diri, jadi dia tidak berani bertanya terlalu banyak. "Komisaris, momentum pengembangan grup Yanchen sangat bagus saat ini, tidak ada masalah. Kamu bisa pergi dan aku akan menjaga grup Yanchen dengan baik," ujar Robin. Jerry sangat puas mendengar kata-kata Robin. Grup Yanchen ditinggalkan untuknya oleh ibunya, dan juga hasil kerja keras ibunya. Fakta bahwa grup Yanchen bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini sudah memenuhi keinginan ibunya. Sekarang, yang perlu dilakukannya adalah fokus pada bela diri dan dia sangat tenang meninggalkan grup Yanchen kepada Robin. Jerry tidak lama tinggal di grup Yanchen. Setelah Robin melaporkan situasi grup Yanchen, dia pergi dengan Charles. Di perjalanan kembali ke puncak awan, Jerry menerima panggilan dari tetua. Setelah Jerry menjawab panggilan, tetua sudah tahu identitas orang-orang itu. Tanya dia. "Mereka berasal dari alam bawah bela diri kuno, orang-orang dari Sigun Piper," ujar tetua pertama. Sigun Piper. Jerry mengernyitkan kening. Dia tahu tentang kekuatan di alam bawah bela diri kuno, tetapi belum pernah mendengar tentang seseorang bernama Sigun. Sigun adalah master bela diri teratas di alam bawah bela diri kuno, dengan kekuatan alam surgawa kelas 3 puncak. Kabarnya dia sudah bersembunyi selama bertahun-tahun, mencoba untuk melakukan terobosan. Begitu dia berhasil melakukan terobosan, kekuatannya akan mencapai alam surgawa kelas 4, lanjut tetua pertama. Jerry tiba-tiba terkejut, alam surgawa kelas 4. Di alarm bawah bela diri kuno, tampaknya yang terkuat hanya mereka dengan kekuatan alam surgawa kelas 3 tahap awal. Jika kekuatan Sigun mencapai alam surgawa kelas 4, akankah dipaksa masuk ke alam tengah bela diri kuno? Tanya Jerry. "Bukan dipaksa, tetapi secara sukarela pergi ke alam tengah bela diri kuno," ujar tetua pertama. Ketika penghalang antara dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno belum rusak, untuk menjaga penghalang tersebut, aliansi pelindung selalu mengawasi para master puncak dunia sekuler. Begitu seorang master puncak dunia sekuler melakukan terobosan, mereka akan secara paksa membawanya ke alam bawah bela diri kuno. Tetapi berbeda di alam bawah bela diri kuno. Begitu kekuatan para master mencapai alam surgawa kelas 4, mereka akan secara aktif masuk ke alam tengah bela diri kuno. Jalur antara alam tengah bela diri kuno dan alarm bawah bela diri kuno sebenarnya adalah kekuatan masuk ke alam surgawa kelas 4. Menurut kabar yang beredar, kepadatan energi spiritual di alam tengah bela diri kuno sangat tinggi, jauh melebihi kepadatan energi spiritual di alam bawah bela diri kuno. Bagi siapapun master terkuat di alam bawah bela diri kuno, itu adalah tempat latihan yang mutlak untuk diharapkan. Terlebih lagi, penghalang antara dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno telah rusak. Tidak lama lagi kepadatan energi spiritual antara alam bawah bela diri kuno dan dunia sekuler mencapai keseimbangan. Bagi para master alam bawah bela diri kuno, penurunan tiba-tiba dalam kepadatan energi spiritual membuat mereka lebih ingin masuk ke alam tengah bela diri kuno.
Apakah itu berarti tidak ada yang mengatur para master alam surgawa kelas 4? Jika para master di alam bawah bela diri kuno, dengan kekuatan alam surgawa kelas 3 puncak melakukan terobosan ke alam surgawa kelas 4, dan para master di tingkat alam surgawa kelas 4 tidak pergi ke alam tengah bela diri kuno, apakah mereka bisa bertindak semaunya terhadap master dunia sekuler? Tanya Jerry mengernyitkan kening. Kamu tidak perlu khawatirkan itu. Sekalipun master teratas alam tengah bela diri kuno juga tidak berani bertindak sembrono terhadap para master dunia sekuler, ujar tetua pertama tersenyum misterius. Jerry tiba-tiba teringat akan dunia kecil yang diceritakan oleh Darren. Mungkin para master teratas alam tengah bela diri kuno takut pada para master di dunia kecil itu. Tetapi mengapa Sigun mengirim orang untuk membunuhku? Tanya Jerry bingung. Sigun juga memiliki identitas lain, dia adalah raja pembunuh di alam bawah bela diri kuno dan memiliki organisasi pembunuh yang disebut Black Demon. Bahkan pemimpin aliansi pelindung juga segan pada Sigun, jelas tetua pertama. Kali ini, dengan penghalang antara alam bawah bela diri kuno dan dunia sekuler rusak, banyak master dari alam bawah bela diri kuno ingin membunuhmu. Aku pikir seseorang telah meminta Sigun untuk mengirim orang untuk membunuhmu. Jika aku tidak salah, orang ini harus menjadi pemimpin aliansi pelindung, Armin Bohem. Ekspresi Jerry segera menjadi muram. Sebelumnya, Dipo memberitahunya bahwa dia telah menjadi murid dari pemimpin aliansi pelindung, Armin, dan bahkan menerima perintah dari gurunya untuk membiarkan Jerry bergabung dengan aliansi pelindung dan menjadi penjaga ke-10. Namun, ditolak oleh Jerry. Tak disangka, Armin akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Aku sudah berbicara dengan Armin tentang penerbitan peraturan baru sebelumnya, tetapi dia belum memberikan tanggapan apapun, membiarkan kekuatan alam bawah bela diri kuno terus menyerbu dunia sekuler, lanjut tetua pertama. Sekarang, dia kembali menyerangmu. Jelas, dia sudah tahu tentang bakat luar biasamu. Karena kamu menolak untuk bergabung dengan aliansi pelindung sebelumnya, dia pasti akan mencoba membunuhmu. Bagaimanapun dia tetap pemimpin aliansi pelindung, tidak nyaman baginya untuk bertindak secara langsung, juga tidak pantas untuk memerintahkan para master aliansi pelindung untuk bertindak. Dia hanya bisa mengirim Black Demon untuk membunuhmu. Saat itu, bahkan jika kamu terbunuh, dia bisa menjauhkan diri dari masalah tersebut. Ekspresi Jerry semakin muram. Dia tidak menyangka pemimpin aliansi pelindung akan menjadi orang yang begitu licik. Jerry, kamu harus berhati-hati dengan Armin, orang ini sangat hipokrit, dia tampak lembut dari luar, tetapi di belakang dia sangat kejam, ujar tetua pertama memperingatkan. Dia tidak akan secara terang-terangan menyerangmu, dia pasti akan menyerangmu secara diam-diam. Kamu harus berhati-hati. Tetua pertama, jangan khawatir, aku akan berhati-hati terhadap orang ini, angguk Jerry. Kamu juga harus berhati-hati dengan orang-orang dari Black Demon. Sigun sangat kuat, tidak ada yang bisa menjamin dia tidak akan melakukan sesuatu padamu. Bagi orang seperti dia, tidak ada rasa takut dalam tindakannya, tetapi untungnya, dia sekarang berada dalam tahap kultivasi yang sangat penting, dan tidak akan dengan mudah bertindak, lanjut tetua pertama. Namun, Black Demon juga memiliki banyak pembunuh hebat. Kali ini, 4 pembunuh dengan kekuatan alam surgawa kelas 2 tahap awal telah mati. Selanjutnya, mereka hanya akan mengirim pembunuh yang lebih kuat. Jerry merasa tertekan. Dirinya sudah sangat kuat, tetapi musuh yang dia hadapi sekarang satu persatu semakin kuat. Dengan kultivasi saat ini di alam surgawa kelas 1 tahap awal, dia hanya bisa sebanding dengan kekuatan alam surgawa kelas 2 tahap tengah dengan mengandalkan garis keturunan bengis yang dimodifikasi oleh 3 tokoh zaman kuno dan teknik 1000 misteri yang dapat secara signifikan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dalam pertempuran hidup dan mati, mungkin dia bisa bertarung melawan master alam surgawa kelas 2 tahap akhir, tetapi jika dia harus melawan master alam surgawa kelas 2 tahap puncak,
sekalipun menggunakan semua cara, mungkin tidak akan memiliki peluang menang. Saat ini, ada Master Alam Surgawa kelas 3 di alam bawah bela diri kuno, situasinya sangat berbahaya. Aku harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatanku lagi, jika tidak aku tidak akan mampu menghadapi krisis yang akan datang, ujar Jerry mengepal erat kedua tangannya. Bersambung. Bab 1991 Giok Sederhana. Setelah kembali ke puncak awan, Charles tiba-tiba berujar, "Kak Jerry, sepertinya kamu melupakan sesuatu." Jerry tampak bingung, tidak tahu apa yang ia lupakan. Charles berujar, "Sebelumnya di Sekte Bela Diri, Paul Becker dan Barbara Becker memberikan cincin aksep mereka kepadamu. Paul Becker adalah penjahat terkuat dari keluarga seni bela diri terbaik di alam bawah bela diri kuno. Cincin aksep ia pasti terdapat sesuatu yang sangat berharga. Besok kita akan pergi ke Provinsi Pusat, jika sebelum pergi ke Provinsi Pusat, dapat meningkatkan sedikit kemampuan, itu akan sangat membantu kita dalam perjalanan menuju Provinsi Pusat." Setelah dengar perkataan Charles, Jerry baru ingat masalah ini. Dulu, ketika ia berada di Sekte Bela Diri, ia baru tahu keajaiban dari cincin aksep, sekalipun di alam bawah bela diri kuno, cincin aksep adalah harta penyimpanan yang berharga, hanya tokoh penting dari kekuasaan teratas di alam bawah bela diri kuno yang berhak memilikinya. Jerry yang mengeluarkan dua cincin, memandang ke arah Charles dan bertanya, "Bagaimana menggunakan benda ini?" Charles berujar, "Kamu gunakan energimu untuk masuk ke dalam cincin, kemudian menghapus secara paksa kekuatan energi di dalam cincin aksep, kemudian tinggalkan energimu, kamu sudah bisa mengendalikan cincin aksep." Jerry yang menatap Charles dengan heran, ia tidak mengerti bagaimana Charles bisa tahu cara untuk menggunakannya. Sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Jerry, Charles berujar, "Sebelum aku melahap nadi naga, aku mendapat warisan kekuatan iblis kuno dari Sekte Iblis, dan mendapatkan sebagian ingatannya. Sebelumnya, aku menanam segel iblis di Paul Becker, adalah warisan dari iblis kuno yang berkuasa ini, termasuk penggunaan cincin aksep, juga adalah ingatannya." Setelah dengar perkataan Charles, Jerry memandang Charles dengan kagum, dan berujar sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka, kamu kali ini melahap nadi naga, benar-benar adalah sebuah berkah. Tidak hanya kekuatan kamu yang meningkat, ternyata juga mendapatkan warisan dari iblis kuno yang berkuasa." Jerry memberikan cincin aksep kepada Charles dengan sembarang dan berujar, "Cincin aksep ini untukmu, kita lihat sama-sama, dua cincin aksep ini, ada barang bagus apa saja?" Menurut perkataan Charles, Jerry memasukkan energinya ke dalam cincin aksep. Ketika energinya bersiap untuk masuk ke dalam cincin aksep, kekuatan melahap yang mengerikan menyerang ke arah energi Jerry. Jerry mengerutkan kening, tiba-tiba energi yang lebih kuat muncul dari pikirannya dan meledak, tiba-tiba pergi melahap energi tersebut. Seketika, energi itu terlahap sepenuhnya. Kali ini, tidak ada halangan apapun, energi Jerry masuk ke dalam cincin aksep. Saat Jerry menanamkan tanda energinya, hubungan yang sangat aneh terjalin antara La dan cincin aksep. Jerry dengan jelas bisa merasakan segalanya di dalam cincin aksep. Jerry tidak bisa menahan diri untuk berujar dengan terkejut, "Harta yang ajaib." Dengan cepat, ia terkejut saat tahu bahwa cincin aksep itu berisi berbagai batu seukuran bola pimpong. Batu ini mengandung energi spiritual yang sangat murni. Yang membuat ia terkejut adalah ada jutaan batu transparan seukuran bola pimpong yang tersimpan di dalam cincin aksep. Hanya satu batu di antaranya yang membuat Jerry merasakan energi spiritual yang kuat di dalamnya. Selain itu, juga ada beberapa buku seni bela diri. Di beberapa buku seni bela diri ini, Jerry menemukan buku seni bela diri berjudul Tinju Api Hantu. La tiba-tiba teringat, sebelumnya di Sekte Bela Diri, ia bertarung melawan pengawal keluarga Becker, lawan menggunakan tinju api hantu saat masa kritis,
kekuatannya tiba-tiba meningkat. Jerry berujar dengan perasaan campur aduk, "Aku tidak menyangka, cincin aksep Paul Becker ternyata terdapat seni. Bela diri terbaik keluarga Becker, tinju api hantu. Hanya saja, efek samping dari seni bela diri ini terlalu besar. Jika digunakan, setelah efek dari tinju api hantu menghilang, alam seni bela diri akan turun satu tingkat. Jika ini bukan soal hidup dan mati, tinju api hantu tidak terlalu banyak berpengaruh." Selain seni bela diri ini, ada juga bola energi spiritual dalam jumlah yang besar, dan 3 senjata spiritual. Hanya saja, 3 senjata spiritual ini tidak layak untuk dibandingkan dengan belati darah dan pedang kaisar di tangan Jerry. Selain barang tersebut, tidak ada barang yang bagus lagi. Setelah energi Jerry keluar dari cincin aksep, Charles sudah menunggu Jerry. Di bawah kaki ia tersusun beberapa barang. Charles berujar, "Cincin aksep yang aku ambil seharusnya milik Barbara Becker. Selain barang-barang ini, semuanya adalah kosmetik dan pakaian." Energi Jerry begitu bergerak, beberapa barang langsung muncul di bawah kakinya. Ini adalah 3 senjata spiritual di cincin aksep, serta seni bela diri tinju api hantu, dan beberapa bola energi spiritual kecil. Jerry berujar, "Ada banyak barang bagus di dalam cincin aksepku. Selain beberapa barang ini, ada juga sejumlah besar bola energi spiritual kecil." Saat berujar, ia mengambil bola energi spiritual kecil, memandang ke arah Charles dan bertanya, "Bola kecil ini mengandung banyak energi spiritual, apakah kamu tahu barang ini?" Ada sekitar 10 miliar bola kecil ini di cincin aksep. Charles mengambil bola energi spiritual dari tangan Jerry, kemudian Jerry melihat dengan tatapan yang terkejut, bola energi spiritual itu dengan cepat menghilang dari tangan Charles. Jerry terkejut dan berujar, "Apa ini?" La bisa merasakan bola itu sepertinya diserap oleh Charles. Charles menjelaskan, "Ini adalah mata uang perdagangan dunia seni bela diri legendaris, batu spiritual." Jerry berujar, "Batu spiritual." La seperti pemula yang tidak tahu apa-apa, dan sekarang Charles harus menjawab semuanya. Charles menganggukkan kepala, dalam dunia seni bela diri legendaris, tidak peduli alam bawah, alam tengah, atau alam atas, batu spiritual digunakan sebagai mata uang perdagangan. Hanya saja, di alam bawah bela diri kuno, hanya ada batu spiritual tingkat rendah. Di alam tengah bela diri kuno, itu adalah batu spiritual tingkat menengah, dan di alam atas seni bela diri kuno, itu adalah batu spiritual tingkat tinggi. Batu spiritual tingkat rendah memiliki cadangan energi spiritual yang sedikit, sedangkan batu spiritual tingkat tinggi memiliki cadangan energi spiritual yang besar. Jerry baru memahami kegunaan dari batu spiritual. Selain berfungsi sebagai mata uang dunia seni bela diri legendaris, batu spiritual juga punya kegunaan yang sangat penting, yaitu sebagai sumber daya kultivasi. Batu spiritual mengandung energi spiritual yang sangat murni, di dunia seni bela diri legendaris. Untuk ahli formasi, jika ingin membuat formasi membutuhkan batu spiritual. Ini seperti batas pemisah antara dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno, sebenarnya adalah formasi batas pemisah yang diatur oleh ahli formasi menggunakan batu spiritual. Tentunya bagi para pendekar, batu spiritual juga sangat penting. Saat para pendekar berlatih, mereka dapat dengan cepat berlatih dengan menyerap energi spiritual yang ada di dalam batu energi spiritual. Bagaimanapun, spiritual yang ada di bawah spiritual lebih murni, jauh melebihi spiritual yang ada di udara. Asteris 2. Aku punya firasat bahwa di dunia baru, nilai batu spiritual pasti akan meningkat. Charles berujar dengan serius, sebelum batas pemisah itu hancur, batu spiritual sudah menjadi sumber daya kultivasi yang sangat penting di alam bawah bela diri kuno. Terlebih lagi, sekarang batas pemisah itu telah hancur. Untuk setiap pendekar di alam bawah bela diri kuno, energi spiritual di udara sudah sangat kurang.
Jika bisa mendapatkan batu spiritual yang banyak untuk berlatih, itu akan jauh lebih cepat daripada berlatih di dunia baru. Setelah mendengarkan perkataan Charles, Jerry menganggukkan kepalanya. La juga mengambil batu roh, lalu menjalankan teknik Dewa Perang. Setelah beberapa detik, batu spiritual seukuran bola pimpong menghilang di telapak tangannya. Ini adalah energi spiritual yang murni, tidak heran ia bisa menjadi mata uang perdagangan di dunia seni bela diri legendaris. Jerry berujar dengan perasaan campur aduk, jika selama pertempuran menghabiskan banyak energi, kamu dapat menyerap batu spiritual untuk memulihkan kekuatan fisikmu dengan cepat. Setelah berujar, dia menunjuk ke arah 3 senjata spiritual di tanah dan berujar kepada Charles, lihat, apakah ada yang bisa kamu gunakan? Charles menggelengkan kepalanya, aku telah mendapatkan warisan iblis yang kuat itu, dan sebuah pedang iblis, yang tingkatnya jauh lebih tinggi dari 3 senjata spiritual ini. Setelah berujar, ia tiba-tiba melihat giok sederhana yang ada di samping 3 senjata spiritual di bawah kaki Jerry, tiba-tiba tampak terkejut. Bersambung.